Enggak, artinya Bapak kan tadi katakan bahwa Pemprov sendiri sudah siapkan dana untuk pembebasan lahan kan? Betul. Nah, artinya kan kalau lahan sudah dibebaskan, maka proyek kan akan bisa terselesaikan semuanya. Nah, tapi sekarang kendala yang utamanya seperti apa, Pak? Ya, kendala utama di jalan arteri itu ada di jalan arteri itu ada lahan ex-HGU. Ex-HGU itu saat ini memang menjadi masalah pembebasan lahannya. Artinya pemerintah daerah atau pemerintah provinsi itu sudah menyediakan anggaran untuk pembebasan lahan jalan arteri tersebut. Nah, persoalannya di lahan ex-HGU ini secara legalitas sebenarnya panitia pembebasan lahan itu atau pemerintah daerah itu memberikan uang pembebasannya itu ganti ruginya itu kepada siapa gitu. Kepada masyarakat atau kepada PT PN2. Karena berdasarkan informasi yang kita terima bahwa lahan tersebut, lahan ex-HG tersebut secara aset masih terdaftar sebagai aset PT PN2. Jadi PT PN2 mengklaim ya pembayaran ganti ruginya harusnya ke PT PN2. Tetapi lahan ex-HGU itu saat ini de factonya itu dikuasai oleh masyarakat. Artinya banyak masyarakat di situ bercocok tanam, membangun rumah dan sebagainya. Nah, lahan tersebut diklaim juga masyarakat harus ganti ruginya pada mereka, gitu. Nah, persoalannya sekarang dana ada, tetapi kepastian hukumnya kepada siapa ini dibayarkan, ini yang jadi pertanyaan di dalam forum-forum rapat pembahasan yang kita lakukan. Nah, bahkan masalah ini juga kan sudah kita bawa ke Jakarta, pembahasannya. Ya, inilah yang jadi problem sampai hari ini. Nah, kalau ada saran upaya untuk dilakukan eksekusi atau mengeksekusi masyarakat yang berada di lahan tersebut atau di tanah tersebut, ini kan bukan persoalan mudah gitu ya, bukan persoalan mudah. Kita harus menghadapi masyarakat gitu ya. Nah, memang kita ada pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebagai tim panitia pembebasan lahannya itu pernah bersama dengan dinas ataupun SKPD Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara untuk berupaya untuk melakukan konsinyasi ke pengadilan tentang ini. Nah, tetapi itu pun masih terhambat. Jadi memang diperlukan oleh panitia maupun pemerintah Kabupaten Deli Serdang itu mengharapkan ada semacam payung hukum untuk bisa dilakukan tindak lanjut masalah ini gitu. Katakanlah adanya semacam payung hukum atau legalitas bahwa ini dibayarkan kepada ganti rugi ini dibayarkan kepada siapa gitu. Jadi itu barangkali yang perlu menjadi disikapi bersama baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah pusat. Artinya dalam menyusun konsep itu semua itu Pak, itu juga sudah melibatkan akademisi Pak ya. Dalam hal ini terkait dengan USU sebagai salah satu katakanlah think tank yang akan memberikan konsultasi dalam hal hitungan-hitungan rincinya begitu Pak ya. Itu yang kita maksudkan bandara secara umum ya. Bukan untuk hal-hal tertentu dan tentu tidak juga gitu ya maksudnya, tapi secara umum ya kita yakin bahwa kita sudah memberikan kepada stakeholder ya gitu ya. Agar memberikan dukungan, bahkan di dalam seminar-seminar ini kan sudah pernah diungkap juga gitu. Pak Joko sedikit Pak. Artinya dari sisi tim proyek sendiri itu melihat memang masukan dari akademisi USU itu untuk konteks proyek itu sendiri gimana Pak? Sangat signifikan atau seperti apa? Saya kira cukup banyak. Termasuk kita juga punya kontrak dengan USU mengenai desain runway kedua dan peran kargo yang sekarang sedang dibangun itu desainnya oleh peran kargo ya. Juga beberapa tenaga USU masuk dalam konsultan kita. Artinya secara lembaga Pak ya? Secara lembaga. Oh gitu. Nah ini apakah USU memang dilibatkan sejak awal Pak? Kalau awal
saya kurang tahu ya, Pak. Tapi saat ini memang sedang bergulir ya, Itu hanya konstruksi aja. konstruksi aja ya. Konstruksi aja. Dan memang hasil kajian mereka itu cukup memberikan ini ya, signifikan lah ya pada proyek ini sendiri ya, Yang cukup ada kontribusinya. kontribusi lah. Oh gitu. Iya. Karena bandara ini termasuk yang tim ahlinya tidak hanya dari USU ya, TB ada UPI, ada semua ahli tanah. Sekali lagi, Bos. Heeh. Kita khusus dengan USU kita punya kontrak khusus tadi Airplan Cargo dan berapa itu juga. Kita ada kontrak dengan USU. Gitu ya. Boleh minta antar Pak Ariel sedikit ya, mungkin 1-2 menit, 1 menit kali untuk dia sampaikan sedikit. Oke, saya cenderung merapat dengan Dewan.